bagi setiap orang yang menginginkan keselamatan pada yauman tsaqila, hari yang berat, maka peganglah erat qaulan tsaqila, ucapan yang berat, yaitu Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah, ya rafi'a syani wa daraji, kullu baitin anta sakinuhu, laysa muhtajan ila surji, ya Rasul, ya rafi'a syah wa maridin anta aiduhu, qad atahu Allahu bil faraji, ya Rasulullah, ya rafi'a syah wa zamanin anta hakimuhu, zalama fihi minal iwaji, ya Rasul, wajhukal maimun hujjatuna, yawma yatin nasu bil hujaji, ya Rasulullah, ya rafi'a syani wa kulla yawmin nartaji farajan, rabbi ajil minka bil faraji, ya Rasulullah, ya rafi'a syani wa daraji, ahlu baitil mustafa tuhuri, hum amanul ardi faddakiri, ya Rasulullah, ya rafi'a syah wa safinun lin najati idza khifta min tufan kulli adha, ya Rasulullah, ya rafi'a syah Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syah wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayo sama-sama kita baca niatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wat tadhakkura wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wassi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakash syaraf ala kulli hal. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah amin wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin hadirat jamaah itikaf Masjid Al-Mahdi yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini tema atau tajuk renungan Al-Qur'an kita adalah berkenaan dengan berat dan ringannya timbangan amal.
apa? Berat dan ringannya timbangan amal. Kita akan renungkan beberapa surah Al-Quran. Di antaranya Quran suratul A'raf, surah ke-7. Kemudian nanti kita sambung dengan Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kemudian kita lihat penjelasan Al-Quran dan info dari Al-Quran dari surah Al-Qari'ah. Dan nanti ditutup dengan renungan Quran surah Al-Muzammil dan Quran suratul Insan. Kita buka dulu Al-Quran suratul A'raf, surah ke-7, ayat 2, 3, 2 dan 3 serta 8 dan 9. Halaman mushafnya Quran surat Al-A'raf 151. Sudah ketemu? Baik. Kita buka ayat kedua dan ketiga, atau enggak ada salahnya kita mulai dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ayat ke-8 dan 9. Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat pertama, kedua dan ketiga mari kita coba lihat dan renungkan, fahami dan hayati, kemudian kita mohon pertolongan pada Allah, taufik agar mampu untuk mengikuti dan mengamalkannya. Amin. Allah berfirman tentang keagungan Al-Quran. Setiap surah yang dimulai dengan huruful muqata'ah, setiap surah Al-Quran yang dimulai dengan apa? Huruf al-muqata'ah, huruf-huruf yang tidak secara zahir tidak tampak maknanya. Yasin, Alif Lam Mim, Nun, Qaf, Ha Mim, Ain, Sin, Qaf, Alif Lam Mim Shad. Itu semua dipastikan. Ayat berikutnya menjelaskan tentang keagungan dan mukjizat Al-Quran. Ya, jadi kalau boleh kita fahami, untuk bagi kita level orang-orang awam ini, setiap surah yang dimulai dengan huruful muqata'ah, pastilah ayat pertama tersebut menjelaskan tentang rahasia dari keagungan Al-Quran.
Tampak di mana penjelasannya? Pada ayat kedua. Allah berfirman, kitabun unzila ilaika. Al-Quran merupakan sebuah kitab. Arti kitab itu ada tulisannya. Arti kitab itu sesuatu yang tercatat, dicatat, ditulis, disusun dengan rapi. Itu arti sebuah kitab. Kalau buku yang model sekarang tuh yang ada apa namanya, bolong-bolongannya, itu kalau dibuka kan lembar-lembar ya. Lembar-lembar itu namanya suhuf. Tapi ketika lembaran itu sudah ada tulisannya, tercatat di situ ada tulisannya, kemudian digabungkan ya dalam satu kumpulan, itu namanya kitab. Ya. Jadi Al-Qur'an itu artinya Al-Qur'an bacaan. Namun ketika Allah sebutkan Al-Kitabu atau kitabun, bacaan yang sudah dilantunkan, disampaikan, dilafazkan oleh Nabi, kemudian dicatat oleh para juru tulis wahyu dan terkumpul dengan sempurna menjadi sebuah kitab. Maka ingat, jangan pernah terkecoh dengan penjelasan para pendakwah atau para pengajar yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dikumpulkan setelah Nabi wafat. Itu salah ya, karena Al-Quran sendiri menjelaskan bahwasanya kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad ya sudah terbentuk dalam sebuah kitab. Ayat-ayat Allah, firman-firmannya, tidaklah Nabi meninggal dunia kecuali sudah terkumpul, tercatat dengan rapi dan dibentuk dalam sebuah kitab. Mana buktinya? Ini kitabun. Zalikal kitab la raiba. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Lihat Quran surah Fussilat tuh. Allah sebutkan tentang Al-Quran, kitabun uhkimat ayatuh. Sebuah kitab, tuh, berarti sebuah kitab yang uhkimat ayatuhu, telah dirapikan sedemikian rupa ayat-ayatnya. Thumma fussilat, kemudian dirincikan. Dari mana ada perinciannya? Min ladun hakimin khabir. Berasal dan datang langsung dari Allah, zat yang maha hakim, yang maha khabir. Nah, ini Al-Quran sekarang Allah beritahukan nih, di antara keagungannya, ia merupakan kitabun unzila ilaik, sebuah kitab yang telah diturunkan kepadamu wahai Rasulku. Fala yakun fi sadrika harajun minhu, maka tidak boleh ada. Situ artinya apa? Jangan ya. Ya, sebetulnya lebih pasnya artinya fala yakun, maka tidak boleh ada. Fi sadrika, dalam dadamu, harajun, ada rasa berat, ada rasa beban, minhu, dari Al-Quran. Maka ini sebuah kabar gembira. Rasul saja menunggu wahyu firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya, bersabar menunggunya selama 23 tahun turun berproses. Lalu Allah beritahukan dalam ayat ini bahwa Al-Quran merupakan sebuah kitab yang telah diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan sempurna kepada Rasulnya, dan Allah janjikan tidak boleh ada dalam dada Rasulullah haraj, keberatan, haraj, beban yang menyusahkan. Nah, ini turun kepada Rasul bertahap. Maka sepatutnya kita orang yang beriman, bahkan orang-orang Islam yang terlahir dari kandungan ibu dan ayah yang beragama Islam, begitu lahir ke dunia Quran sudah ada sempurna, betul tidak? Bahkan kita 7 bulan dibacain Quran, 4 bulan dibacain Quran, lahiran dihatamin Quran.
Seharusnya, semestinya kita pegang erat ini kabar gembira dari Allah Ta'ala, bahwa apabila Al-Quran telah masuk ke lerung hati kita, dipastikan tidak akan ada dijumpai dalam diri kita, dalam dada kita, kehidupan kita haraj, berat, beban, dan hal-hal yang membuat susah. Artinya kabar gembira nih, kalau Al-Quran itu kita turunkan di hati kita, letakkan dalam diri kita, maka hidup kita akan selalu tentram, bahagia, insya Allah. Boleh paham ini Pak? Ini cuplikan ayat berikutnya. Litunzira bihi, di antara tugas dan peran Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ia diutus sebagai nazir. Allah utus baginda Rasul ya sebagai nazir, mubasyiran wa nadhira, memberi kabar gembira tentang hal-hal yang Allah Ta'ala sampaikan dari ajaran Allah Ta'ala. Kabar gembiranya, bila orang mau beriman padanya, kemudian mau mengikuti ajarannya, mau mengikuti panduannya, dipastikan surga akan menjadi tempat akhirnya. Nadhira litunzira bihi, untuk menyampaikan peringatan, untuk menyampaikan peringatan melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Apa peringatannya? Orang yang tidak mau beriman kepada Allah, yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat sucinya, yang berani melanggar aturannya, yang berani bermaksiat padanya, maka kabar ancamannya apa? Ancamannya neraka akan menjadi tempat tinggal kekal selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu makna litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Dan diantara peran Al-Quran adalah sebagai zikra. Ada az-zikra tanpa alif. Ini ada alif ya? Alif bengkong ya? Ada zikra dengan alif bengkong. Kalau az-zikra peringatan, pelajaran, az-zikra atau zik tanpa pakai alif bengkong. Tetapi kalau menggunakan alif bengkong artinya lampu alarm. Tuh. Kalau kita bunyi handphone tadi jam 3 pagi pasang alarm, tutut 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 gitu ya. Atau sirene tuh. Kalau ada orang mau ada apa, misalnya ada apa tuh namanya? Mau akan ada tsunami, bunyi tuh. Tuh ya. Tentang apa? Sirene. Itu arti dari zikra. Ya, alarm peringatan, sirene peringatan, itu namanya zikra. Ya, Al-Qur'an di antara fungsinya adalah sebagai rambu pengingat, alarm pengingat atau sirene peringatan agar kita berhati-hati. Nah, namun ingat, yang mampu menjadikan Al-Quran sebetul-betul zikra, yang mampu menjadikan Al-Quran sebenar-benar rambu peringatan atau sirene pengingat, hanyalah lil mu'minin, hanyalah orang yang betul-betul mengimani Al-Quran. Beberapa waktu lalu di tempat ini, di masjid kita ini, saya pernah sampaikan bahwa dalam Al-Quran ada 89 plus 1 ayat yang di situ dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa isinya ayat tersebut? Ada kalanya perintah dan ada kalanya berisikan larangan. Bagi siapa itu ayat perintah dan larangan itu? Allah serukan bagi setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah. Jangan sampai kita yang lahir dari rahim ayah ibu yang beriman kepada Allah, lalu usia sudah baligh, bahkan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini lebih dari usia baligh. Ini baru baligh apa udah lebih?
Udah balik yang kedua ya? Apa ketiga? Ya. Tidak mengenal apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan apa yang Allah Ta'ala larang buat orang yang mengaku beriman. Nanti akhirnya bisa masuk pada sebuah ayat yang berisikan teguran. Teguran dari Allah kepada orang-orang yang baru masuk dalam Islam, tapi mereka sudah berikrar bahwa kami beriman kepada Allah. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-14, Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukan teguran ini. Dan ini kan ayat turun pada mereka, sekarang berlaku buat kita tentunya. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab beda dengan orang Arab ya, ada orang Arab, ada A'rab. A'rab itu diartikan orang-orang Badu atau gambaran orang-orang yang baru masuk dalam Islam. Mereka ini punya persepsi yang salah bahwa kalau baru masuk dalam Islam sudah bisa berikrar kami beriman kepada Allah. Mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna. Ini orang-orang Arab bilang kami telah beriman kepada Allah. Pengakuan seperti ini, klaim seperti ini, mengaku beriman, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dengerin ini. Pengakuan iman ditolak sama Allah. Itu bagi orang yang baru masuk Islam. Kira-kira kita ini, coba dengarkan ayat ini, kita ini termasuk atau belum? Kata Allah, qul lam tu'minu. Qul lam tu'minu. Qul, sampaikan, katakan pada mereka wahai Rasul, lam tu'minu, kalian belum beriman. Coba. Walakin qulu aslamna. Ucapkan, katakan ya, dengan kondisi yang real saat ini, aslamna, kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Iman belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Kalian baru mengucapkan kami masuk Islam. Itu yang benar. Karena Pak, iman belum masuk ke dalam hati, karena iman itu ada tuntutan pembuktiannya. Wa in tuti'ullaha wa rasulah. Kalau kalian sudah berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, baru boleh mengaku beriman. Nah sekarang ada 89 ayat plus 1 dalam Al-Quran terulang, mulai dari ayat-ayat Makkiyah hingga ayat Madaniyah, yang di situ berisikan tuntutan dari Allah. Perhatikan ini, tuntutan dari Allah untuk membuktikan keimanan, pengakuan keimanan seseorang. Ayat itu dibuka dengan kata kunci ya ayyuhalladzina amanu. Wahai setiap orang yang mengaku beriman, kerjakan ini, tinggalkan itu. Kerjakan ini, tinggalkan itu. Kalau sudah kita kerjakan ini dan tinggalkan itu yang terdapat dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu, barulah boleh kita merasa mengaku kami orang mukmin. Kenapa? Pengakuan iman itu memerlukan pembuktian. Mana ayatnya yang menjelaskan hal itu? Quran surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Di situ Allah tabaraka wa ta'ala memberikan sebuah standar ukur. Ya, apa isinya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini ayat buat saya dan buat kita semua.
Apa kata Allah? Ahasiban nas, apakah boleh mengira? Siapa yang ngira? An-nas, orang-orang nih. Kita orang-orang ya? Kita orang-orang apa orang-orangan? Orang-orang nih, kata Allah. Jangan ngira, jangan ente kira hai orang-orang, an yutraku, kalian akan dibiarkan, ditinggalkan. An yaqulu amanna, setelah berkata kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah. Perhatikan, jadi kalau udah aku beriman, apa konsekuensinya? Siap diuji. Ujiannya apa? Banyak, diantaranya melaksanakan perintah dan larangan yang terdapat dalam 89 ayat plus 1, ya ayyuhalladzina amanu. Apa sih tujuannya? Allah beritahukan ayat yang ketiga dari Al-Ankabut, walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kata Allah, nyata sudah kami berikan ujian orang-orang sebelum kita, yang juga mengaku beriman kepada Allah dan nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi kita Muhammad. Apa kata Allah tujuannya? Apa sih tujuannya? Diberikan ujian, diberikan perintah dan larangan. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, untuk memastikan, bukan Allah nggak tahu, bukan, Allah Maha tahu. Memastikan, karena Allah tidak mungkin menetapkan satu keputusan hukum melainkan berdasarkan bukti, bukan katanya, bukan. Allah ingin pastikan mana orang-orang yang jujur imannya dan mana orang yang bohong, dusta, palsu imannya. Itu tujuannya diuji. Ujian dengan apa ujiannya? Dengan melaksanakan perintah dan larangan yang terdapat dalam 89 ayat plus 1, ya ayyuhalladzina amanu. Apa aja itu 89 ayatnya? Banyak. Mudah-mudahan Allah berkenan wafatkan kita setelah kita melaksanakan 89 ayat dari ya plus 1 dari ya ayyuhalladzina amanu. Amin Allahumma amin. Karena kalau nggak laksanain berarti kita matinya iman apa enggak? Nah, ini pertanyaannya nih. Kalau kita belum melaksanakan, kita matinya dalam keadaan beriman apa kagak? Apa muslim doang? Sedang makna muslim itu dahsyatnya bukan main. Itu perlu belajar. Apa aja tuh? Ya kalau sebulan sekali ketemu mah, kapan hatamnya? 89 ayat. Tiap hari kesini, tiap pekan bisa kesini ketemu Habib Ali. Nanti dibacain sama Habib Ali tuh. 89 ayat plus 1, ya ayyuhalladzina amanu. Ibu kan tiap tempat ketemu Habib Ali tuh. Bib, mana Bib itu Bib? Ayo dong, bacain kita ya, biar kita paham. Dalam Quran surat Al-Ahzab ada sebuah kesimpulan tentang mana bukti kita seorang mukmin sejati atau palsu. Itu ada ayat dalam Al-Quran surah Ahzab berbunyi begini, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan, kata Allah, wa ma kana li mu'minin, tidak boleh terjadi, mustahil terjadi. Ya, Al-Quran surah apa tadi? Al-Ahzab ya, ayat 36. Mustahil terjadi, gak boleh berlaku. Bagi siapa? Li mu'minin, setiap laki-laki yang beriman. Kita nih, yang aku beriman, ini namanya mukmin, berarti orang beriman sejati laki-laki. Wala mu'minatin,
juga mukmin dari kalangan wanita. Dengar ini Allah jelaskan ini. Bukan lagi pakai alladzina amanu, tapi mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Mustahil berlaku. Apa itu? Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Di saat Allah telah menetapkan dalam kitab sucinya, dalam buku undang-undangnya, dalam panduan hidup bagi makhluknya yang bernama Al-Quran, wa rasuluhu, dan Rasul sudah membacakan serta mempraktekkannya, an yakuna lahum, ada lagi bagi mereka al khiyaratu min amrihim, pilihan atau alternatif yang menurut mereka baik, tapi min amrihim, dari urusan dan keinginan mereka sendiri. Tak boleh. Jadi kalau ciri orang mukmin sejati, laki maupun perempuan, di hadapan ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, Rasul sudah bacakan dan Rasul sudah praktekkan, maka kita nggak boleh lagi ada pilihan lain, cari-cari alternatif lain. Allah sudah bilang A, jangan cari B. Allah sudah bilang begini, jangan cari begitu. Kenapa? Itu merupakan pelanggaran. Sedangkan kata Allah, wa man ya'sillah, siapa orang yang coba cari-cari alternatif lain selain Al-Quran, padahal Al-Quran sudah tetapkan, lalu berani-berani melanggar, durhaka kepada ketetapan Al-Quran, wa rasulahu, melanggar ketetapan yang sudah dibacakan oleh Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka berarti orang tersebut sudah tersesat jalan dengan kesesatan yang nyata. Mustahil, kagak boleh ada, kagak bisa, kagak. Kalau Allah sudah tetapkan, jangan berani tawar-tawar atau nego-nego atau cari-cari alasan dan alternatif lain. Wa dzikra lil mu'minin, Al-Quran itu fungsinya tadi apa? Alarm pengingat bagi orang yang betul-betul beriman kepada Al-Quran. Maka apa perintahnya? Di ayat yang berikutnya, ketiga dari Quran surat Al-A'raf tadi, Allah bilang, Allah perintahkan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, maka berittiba'lah kalian, ikuti dengan sungguh-sungguh. Itu arti ittiba, ya. Karena ittiba itu berjalan di belakang perintah, jangan tawar-tawar. Nah, ikuti apa? Kewajiban kita yang tadi mukminin ini, apa kewajibannya? Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabbikum, yang mencipta kalian, dari Rabbikum, yang merawat hidup kalian, dari Rabbikum, yang memelihara jiwa raga kalian, dari Rabbikum, yang memberikan rezeki kepada kalian, dari Rabbikum, yang mengawasi gerak-gerik hidup kalian, dari Rabbikum, yang berhak mengatur hidup kalian. Nah, itu arti Rabb. Jadi arti Rabb itu Al-Khaliq, arti Rabb itu Al-Murabbi, arti Rabb itu Al-Mudabbir, arti Rabb itu Al-Malik, arti Rabb itu Ar-Raziq, arti Rabb itu Al-Mudabbir, arti Rabb itu Al-Muhit bi umurikum. Itu arti Rabb. Maka kata Allah Ta'ala, kalau betul-betul kalian mau menjadikan Al-Quran sebagai zikra, ikuti apa yang terdapat, yang Allah turunkan dalam kitabnya pada kalian. Nah, ikuti aja nih Quran, ikutin Quran, jangan cari-cari alternatif lain. Tuh, ya. Kalau dalam bahasa hadis nih, ungkapan ini nih Rasul sampaikan dalam sebuah ungkapan yang begitu indah juga, ya. Apa ungkapannya? Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah.
Siapa orang yang coba-coba cari petunjuk, bimbingan dan arahan pada selain Al-Quran, dari selain Al-Quran, adallahullah, Allah akan sesatkan jalannya. Hadisun sahih akhrajahu Tirmidzi an Ali bin Abi Thalib wa Darimi wa Ibnu Majah. Itu ungkapan redaksi hadis. Kalau ini Allah sudah beritahukan nih dengan bahasa yang lebih padat, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Kemudian apa larangannya? Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan ikutin wali-wali lain selain Quran. Tuh. Jangan ikuti wali-wali yang lain selain Quran. Apa tuh wali artinya? Teman. Apa tuh arti walinya? Pemimpin. Apa tuh arti wali? Yang dipercaya. Apa tuh arti wali? Yang dikuasai. Apa tuh arti wali? Yang dititipkan. Jangan ikuti wali-wali lain selain Al-Quran. Oh berarti wali songo boleh nggak diikuti? Setiap wali yang disebut wali, jika sesuai dengan Al-Quran, jadikan dia wali. Nah, memang kan nih? Ya, kita kan yang punya anak perempuan wali berarti. Kenapa? Wali nikah. Tuh, ya kan? Yang bertanggung jawab itu arti wali, yang diamanatin, yang dititipin, yang dipercayain, ya, itu arti wali. Nah, setiap wali yang tidak sejalan dengan Al-Quran, jangan kalian ikuti kemauannya. Cukup ikuti Al-Quran dan setiap wali yang sejalan dengan Al-Quran. Nah, tapi Allah berikan sebuah kabar yang mudah-mudahan kita bukan bahagian dari ini. Qalilan ma tadzakkarun. Tapi sedikit sekali dari kalian yang mau ambil pelajaran, yang mau ambil peringatan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bahagian dari orang yang sedikit tadi yang mau ambil pelajaran dari ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kenapa ayat berikutnya nggak baca ini? Ayat 4 sampai ayat 8 panjang ini. Itu kisah kejadian yang real yang Allah pernah jatuhkan dan berikan pada umat sebelum kita, menyikat waktu. Nah, Allah beritahukan sekarang setelah kita dengar nih keutamaan Al-Quran, ayat ke-4 hingga ayat ke-7 berisikan kisah orang-orang terdahulu yang tidak mau hidupnya menjalani panduan firman Tuhan. Allah sekarang beritahukan nih, wal waznu yauma idzin al-haq. Wal waznu, dan yang namanya timbangan amal, yauma idzin, di hari itu. Di hari apa tuh? Ini kalau cerita yauma idzin, banyaknya bukan main. Kapan-kapan dah kita baca di sini informasi tentang yauma idzin. Minimal kalau sering kita baca dalam Quran surah apa namanya? Al-Fajr, atau Quran surah Abasa, ya, atau surah-surah yang lain, gambaran yauma idzin itu begitu dahsyat dan menakutkan. Ada gambaran yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Yauma idzin itu gambarannya yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Gambaran yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Gambaran yauma idzin yauma la yanfa'u malun wala banun. Macam-macam gambarannya, panjang dah. Zuhur nggak bakal habis dah. Ya, kalau dibaca hari ini kira-kira kuat apa kagak? Nah, kalau kuat mah saya jabanin. Cuman pinggang masih pada kuat kagak pinggangnya? Kalau saya senderan pakai ban. Baik. Allah beritahukan timbangan neraca ukurnya itu al-haq. Yang ngatur Allah yang maha benar, dan neracanya al-haq. Bapak tahu nggak? Nama lain dari Al-Quran itu al-haq. Satu-satunya neraca kebenaran yang pasti dan pasti benarnya. Itu arti al-haq. Kalau
siapa tahu benar itu bukan al-haq, itu namanya as-shawab. Makanya kalau ada pertanyaan, si mufti, orang yang menjawab pertanyaan itu ya, itu hendaknya menutup dengan kalimat wallahu a'lam bis-shawab. Allah yang lebih tahu mana yang lebih tepat. Ini hanya pemahaman saya. Tuh, paham gak nih? Ya kan? Maka kalau orang ente biar tahu guru ane ini yang hak. Waduh, guru ane yang paling benar. Emang guru ente udah sesuai belum Al-Quran? Paham gak? Ya, anak punya pemahaman, anak punya pandangan, mazhab anak yang hak. Waduh, mazhab nggak ada yang hak. Kalau din al-haq itu ada. Kalau mazhab nggak ada yang hak. Mazhab itu hanya as-shawab. Menurut kita ini benar, menurut ente mungkin beda. Nah, paham gak nih? Ya, pandangan, pendapat nggak ada yang hak, kecuali hanya al-haqqu min rabbik, yang datang dari Allah, itulah yang maha benar. Itu sampai nih di hari itu nanti semua amal-amal kita diukur sama al-haq. Tuh. Jadi yang jadi ukurnya apa? Yang jadi batu timbangannya Al-Quran. Coba lihat. Ini Al-Quran bukan cuma di sini doang nih, sampai nanti di sono jadi ukuran. Begitupun di dunia. Ini kan pesan dari Allah nih. Kalau di akhirat saja nanti, di hari akhir, yang jadi batu neraca kebenaran ukur timbangan adalah Al-Quran. Allah mau kasih tahu di sini begitu dong ente. Paham nggak? Jadi kalau ada dua orang berbeda pendapat nih, mana yang paling dekat sama Al-Quran, itu yang diikutin. Mana yang paling sesuai sama Al-Quran, itu jadi ukuran. Bukan kata guru aneh. Lah, lu juga punya guru, lu juga punya guru juga. Nggak ada rapi-rapinya, bener gak? Menurut mazhab aneh, lah lu juga punya mazhab juga. Lah iya, mana yang benar jadinya? Dua-duanya bisa benar kalau sesuai dengan Al-Quran, al-haq min rabbik. Makanya di Al-Quran surah Al-Kahfi Allah kasih tahu, qulil haqqu mir rabbikum. Katakan wahai Rasul, satu-satunya nilai kebenaran yang pasti hanya min rabbikum, yang datang berasal dari Allah. Allah ulang-ulang tuh, min rabbik, min rabbikum, min rabbik, min rabbikum. Kok bukan min Allah? Min rabbikum, biar tahu Allah itu kan Rabbnya kalian. Maka yang paling tahu tentang keurusan kalian ya Allah, yang mencipta, pemilik, pemberi rezeki, pemelihara, pengatur, perawat, penguasa. Tuh. Faman syaa falyu'min. Siapa yang mau silakan beriman. Wa man syaa falyakfur. Yang mau nggak ikutin Quran terserah aja, silakan aja ingkar terhadap Al-Quran. Tapi ingat, inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Yang penting kata Allah biar tahu ya, kalau orang yang suka nggak demen ya, suka jauhin Quran, suka ingkar sama Al-Quran, orang yang suka zalimin Al-Quran, Allah udah siapin neraka. Itu aja udah. Ya, hidup pilihan, tapi kepastian hanya ada satu. Pilihannya surga atau neraka. Tuh. Baik. Sudah, kalau Allah katakan faman thaqulat mawazinu, siapa orang yang berat timbangan amalnya. Ya, berat timbangan amalnya. Faulaika humul muflihun. Mereka itulah yang dipastikan beruntung, sukses, bahagia. Nanti kan muncul nih yang berat timbangan amalnya, nanti ada lagi berat timbangan amalnya. Yang bikin berat timbangan amal tuh apa? Sabar. Ibu, tahu nggak kira-kira apa tuh yang bikin berat timbangan amal? Sabar. Ntar ada Allah bagi tahu. Ini yang penting kita tahu dulu kaidahnya. Siapa orang yang berat timbangan amalnya, itu orang yang beruntung. Baik, berikutnya Allah katakan, wa man khaffat mawazinuhu, siapa orang yang ringan timbangan amalnya. Nauzubillah. Fa ulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itu
orang yang bikin rugi diri sendiri, bankrupt diri sendiri. Oh, baik. Tadi kan yang bikin berat timbangan amal Allah belum kasih tahu nih. Tapi yang bikin ringan timbangan amal, yang bikin bankrupt, yang bikin rugi, Allah bagi tahu. Apa itu? Baca berikutnya. Bima kanu, sebab dulu mereka waktu di dunia, bi ayatina yazlimun, berlaku zalim terhadap ayat-ayat kami yang terdapat dalam Al-Quran. Aduh, udah dikasih tahu tuh bocorannya. Jamaah, Allah kasih tahu bocorannya. Yang bikin ringan timbangan amal apa? Perilaku zalim kita terhadap ayat-ayat suci Allah. Apa sih arti zalim? Kan rezim yang zalim, kan ya? Rezim yang zalim, pemimpin yang zalim, ini yang zalim. Apa sih arti zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim itu namanya. Ya, memberikan sesuatu tidak sesuai dengan porsinya. Zalim itu namanya. Ya. Ada orang pakai sendal di kepala, zalim nggak? Zalim. Sendal buat kaki. Tuh. Kenapa dibilang zalim? Karena dia nggak meletakkan sendal pada tempatnya. Tuh. Dah. Ada bocoran kan? Ada bocoran ya? Nah, sekarang pindah Quran surah Al-Mu'minun. Kita pindah Quran surah Al-Mu'minun. Nomor ayatnya itu 102. Halamannya 348. Saya bacain dari ayat 99 ya sampai 104. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Talfahu wujuhahumun nar, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangannya kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikan, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Na'udzubillah. Lihat ini gambaran yauma idzin. Dimulai dengan ditiupkan sangkakala. Allah beritahukan kalau sudah ditiupkan sangkakala, artinya sudah ada sirine, ya, tanda ini hari bakal terjadi. Allah beritahukan fala ansaba bainahum. Sudah lagi nggak ada, ya, yang namanya tali pertalian nasab, udah nggak ada lagi. Ya. Darah merah, darah biru udah nggak laku. Darah merah, darah biru udah nggak laku. Habib dengan non Habib, kiai dengan orang biasa, ya, bapak dengan anak, guru dengan murid, ya, mertua dengan mantu, udah lagi nggak ada, laku itu semua. Kalau di sini bisa nggak begitu? Anak nih mantu presiden, bisa nggak begitu? Ya. Lalu bapak maunya gimana? Ya, anak mantu presiden,
tolong dong ini tanda tanganin. Siapa? Urusan lancar. Ya kan? Mau beli apa nih? Beli sate, beli nasi. Bilang yang beli Pak Kiai. Nasi udah tulisan tuh, nasi goreng 1 piring 25.000. Bilang yang beli Pak Kiai, dikasih uang 15.000. Laku nggak? Laku nggak? Laku. Pak, nasi goreng Pak spesial yang 25.000, ini uangnya. Dah, kok 15.000? Katanya Pak Kiai yang suruh beli. Oh iya ya, baik, dibikinin. Benar nggak? Hah? Begitu ya? Karena suka begitu kita ya. Ya kan? Tuh. Di sana nanti nggak ada lagi begitu. Nggak laku. La yanfa'u malun wala banun. Udah nggak laku lagi. Maaf ya, kiai bukan kiai, ustadz dengan orang biasa udah nggak ada beda. Yang dilihat amalnya. Wala yatasaalun, udah lagi nggak ada tuh yang saling bertanya tentang nasab. Kalau di sini kita, ente dari mana? Ente apanya fulan? Kalau mungkin apa namanya Arab tanya, ente nya apa ya sukunya ente? Ente al apa ente? Al-Fatihah apa Al-Puket? Dengar ya. Kalau di Sumatera, Ambo si Kumbang. Oh Kumbang, hormat. Nah, gitu ya. Caniago orang biasa, hormat. Ya, saya Sri pulan. Tun, Datuk, laku di sini. Di sana nggak lagi ada pertanyaan gitu, nggak ada. Udah semua nggak ada beda. Baik, yang berlaku apa? Urusan berat dan timbangan amal, itu yang berlaku. Faman sakulat, ini faman berarti jawab dari sebelumnya nih. Kan tadi Allah bilang nih, kalau udah tiupkan sangkakala, urusan pertalian nasab udah nggak ada. Yang ada apa? Faman sakulat, siapa orang yang berat timbangan amalnya, baik nasab rendahan, menengah ataupun atas. Kasta udah nggak berlaku di sana. Kalau di sekarang, oh masih berlaku Pak. Jangan di Bali, di Hadramut tuh, di Arab, di Hadramut khususnya masih ada tuh Pak level-level orang. Sadah, masyayikh, gabail, masakin, abid. Kasta masih ada di sana. Ya, itu padahal di Hadramut tuh, di negeri Arab, kota ilmu, itu masih ada tuh. Urusan begitu masih ada. Di hari ini nggak ada. Yang dilihat sama Allah Ta'ala, karena ini level-level kasta dari segi ras ini adalah ujian, pemberian yang merupakan ujian. Orang nggak minta dilahirkan jadi Habib minta nggak? Enggak. Anugerah tuh jaga, anugerah tuh gunakan untuk potensi amal baik, bukan sebaliknya. Jadi anak kiai, jadi anak memang minta kita? Enggak kan? Ada orang minta? Hah? Kita punya darah biru atau merah? Nggak minta kan? Itu pemberian yang ada, diberikan sebuah potensi yang lebih untuk lebih dalam beramal. Jadi kalau ada orang turunan kiai, seneng, boleh, bangga, nggak apa-apa. Tapi pemberian itu gunakan untuk beramal. Jadikan amal yang bertambah. Oh, anak terlahir dari seorang sayyid, Habib, keturunan Habib, Masya Allah, anugerah minallah. Tapi ingat, high risk, high profit. Betul nggak? Besarnya sebuah profit terikat dengan besarnya sebuah resiko. Mau dapat keuntungan besar, kerjanya harus kuat. Begitu diberikan sebuah keturunan seorang anak kiai, keturunan Habib, keturunan Dato, keturunan Tun, keturunan ini, keturunan itu, itu potensi, jangan salah guna. Nanti yang ada ruginya berlipat-lipat. Ya. Kenapa? Nah, ini nih. Yauma idzin yang sakulat mawazinu. Faulaika humul muflihun. Ini pemberitahuan nih bagi orang yang punya nasab mulia, nasab yang agung, ya. Ingat, yang beruntung itu yang berat timbangan amalnya. Nasabnya nggak pengaruh apa-apa di sana, nggak pengaruh di hari itu. Kemudian waman khaffat mawazinu, siapa orang yang ringan timbangan amalnya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, maka orang itu bikin rugi dirinya sendiri dan bakal naudzubillah fi jahannam, tinggal dalam neraka jahannam
khalidun, kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Talfahu wujuhahumun nar, itu muka dibakar sama Allah. Kenapa sih kok jadi muka yang sama Allah diberitahukan? Karena urusan nasab tadi di dunia urusan apa ya? Muka, tampilan kita. Bener gak kira-kira? Bener gak nih? Mau dianggap mulia, apa yang pertama? Tampilan rapiin, pakai jubah, sopan, enggak? Oh, pasangin bedak, enggak? Kenapa? Muka yang dilihat. Tuh. Maka nanti kata Allah Ta'ala, orang yang suka jual muka di dunia dengan nasabnya, dengan kedudukannya, yang pertama kali nih bakal nih kena tuh, wajahnya akan dibakar dan kondisinya muram terus, kagak ada enak-enaknya. Tuh, paham kan ini? Ini gambarannya ya. Baik, terakhir Quran surah Al-Qari'ah, kita pindah halaman 600. Halaman berapa? 600. Ini Quran surah berapa? 101. Kita buka Al-Qari'ah halaman 600. Karena ini pendek, kita baca dari awal ya, supaya kita tahu nih kondisi gambaran yauma idzin. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah nas'alullahal afwa wal afiyah. Ayat dibaca terjemahnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah apakah hari kiamat itu? Qur'ah itu Pak, kata-kata Qur'ah itu dikocok-kocok. Jadi goncangan tuh kayak orang dikocok, kocok. Jadi kalau Bapak lagi apa tuh main apa tuh namanya? Main, anak kecil tuh main apa namanya? Ulur tangga apa tuh? Itu ada apa namanya? Ada yang dikocokkan? Dadunya dikocok. Nah itu gambaran Qur'ah itu dikocok-kocok. Itu hari itu laksana kejadian itu sedang dikocok. Apa itu hari kocok-kocok? Paham ya? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Lihat, coba laron, lihat laron. Ya, terbang penuh, kacau balau, rontok semua, ya kan? Allah, na'udzubillah. Hari itu gimana tuh gambaran itu? Apalagi? Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung. Ya Allah, gunung segitu gede, gunung segitu keras, Allah gambarkan seperti apa? Bulu yang berterbangan. Ya Allah, tuh hari gimana Pak? Kira-kira gambaran itu hari? Hah? Terus? Adapun orang yang berat timbangan kebaikan, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Lihat Pak, kalau orang timbangan amalnya berat, ini siapa sekarang belum kasih tahu ya apa yang bikin berat ya. Dari tadi kan cuman yang bikin ringan terus ya, betul nggak? Ini lihat coba nih. Nanti ada kata kuncinya di ayat surat lain. Itu gambaran, cuma Allah gambaran kalau orang berat timbangan amalnya, fi 'ishatin radiyah, hidupnya nyaman. Ya Allah. Maka Bapak kalau mau cari istri atau mantu perempuan, cari yang namanya 'ishatin radiyah. Radiyah cari. Ya, yang tentrem, yang enak tuh. Ya. Baik, berikutnya. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Ya Allah. Apa itu Hawiyah? Dan tahukah apakah neraka Hawiyah itu
yaitu api yang sangat panas. Itu kan terjemahan artinya neraka hawiyah ya. Fa ummuhu hawiyah. Bapak tahu nggak apa tuh arti hawiyah? Bukan neraka, bukan. Arti makna hawiyah. Arti hawiyah itu balasan bagi orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawiyah itu artinya tersungkur, ambruk. Hawa yahwi, huwiyan, ambruk, tersungkur, jatuh, terjebak. Nah, ini gambaran hawiyah. Kenapa digunakan muannasah? Ya, menunjukkan arti perempuan. Orang yang suka ngikutin hawa nafsunya, tempatnya di hawiyah. Tuh. Apa tuh hawiyah? Narun hamiyah. Narun hamiyah. Api yang selalu mendidih, hami, nggak pernah adem, panas mutu api. Ya Allah. Disebutkan api pernah menjadi sejuk. Kapan diantaranya? Ketika membakar Nabi Ibrahim. Itu api bardan wasalaman. Allah bilang api jadilah bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nah, maka ada juga katanya api yang dingin. Itu tadi bardan wasalaman ala Ibrahim. Baik, khusus. Nah, ini kan sudah 3 ayat nih, 3 surah. 3 surah kita baca, renungi, pahami tentang amalan-amalan yang Allah beritahu orang yang beruntung, isyatin radiyah, al-muflihun, yang timbangan amalnya berat. Tapi Allah belum kasih tahu nih apa yang bikin timbangan berat. Cuma kejadian itu begitu berat. Bapak tahu nggak? Kejadian kondisi seperti ini nih, yauma idzin, hari seperti itu kan berat tuh Pak ya. Berat nggak kira-kira? Berat. Sampai ada gambaran kalau ada perempuan yang lagi nyusu, ya, yang lagi hamil, brojol hamilnya. Saking dahsyatnya, beratnya itu hari. Ada nggak orang kalau stres lagi hamil brojol? Ada nggak? Ada nggak? Perempuan stres nih, stres banget. Tuh, lagi gelisah banget, bingung, tahu brojol. Ada juga sih. Anak lagi nyusuin, bayi lagi enak-enak nyusu, kan paling susah kalau bayi lagi nyusu disuruh copotin. Tapi kalau ketiga ada terjadi itu tuh, langsung copot, lepas dari susuan ibunya. Sampai bayi pun kebingungan. Coba aja. Kebingungan tuh bayi. Hari itu suami minta tolong sama istri bilang, bang, saya juga gak tahu gimana nasibnya. Orang tua sama anak sama orang tua ngadu masing-masing, kagak bisa tuh. Kenapa? Likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Semua orang bingung. Nah, ini hari yang begitu berat Pak. Dalam rediksi penggunaan kata Al-Quran disebut dengan yauman tsaqila. Yauman tsaqila, hari yang begitu berat. Bukan main dah. Itu mah ambruk dah kita. Ya. Baik. Itu di mana keterangannya adanya? Dalam Quran suratul Insan ayat ke-27. Halaman mushafnya 580. Kalau ini ya 580 dibuka halamannya ada di situ. Tapi saya akan bacakan dari halaman 579 mulai ayat 23 sampai 27 saya bacain. Allah berfirman, sudah ketemu Pak? Halamannya 579 580. Quran surat Al-Insan ayat 27, tapi saya baca dari ayat 23 supaya Bapak tahu sambungannya. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Coba dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada Sayyidina Muhammad secara berangsur-angsur. Naam. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhan. Naam. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhan pada waktu pagi dan petang dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat atau hari kiamat di belakangnya. Dengerin ini. Lihat ya, tadi saya bilang kan Al-Quran diturunkan berproses ya kepada Rasulnya, betul nggak? Ini ayatnya ya. Inna nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Kalau kita, saya mau tanya sekarang, Nabi dan para sahabat, keluarga Nabi, istri Nabi, anak Nabi, nunggu Al-Quran selesai berapa tahun? 23 tahun. Menunggunya dengan kesabaran, darah yang tertumpah, harta yang hilang, kehormatan yang diganggu, ya, harga diri yang diinjak-injak, betul nggak? Berapa lama tuh diinjak-injak? Berapa lama? 23 tahun. Beruntung mana mereka dengan kita? Lahir cerot, brojol, udah ada Quran di rumah, 30 juz, 114 surah, 36.600 sekian puluh ayat. Ingat ya, tadi ingat nih, high risk, high profit, betul nggak? Ya, atau high profit, high risk. Besarnya sebuah keuntungan terikat dengan besarnya sebuah risiko dan tanggung jawab. Berarti kalau Nabi 23 tahun, kita begitu lahir udah ada, ingat, ini resikonya lebih besar lagi nih kalau kita tidak ambilkan jadi panduan, betul tidak? Ya. Jadi ibaratnya ente tinggal enak doang, tinggal mangap. Ibarat kata makan nih, tinggal mangap, nggak pakai masak, nggak pakai ngolah, udah ada tuh Quran, kagak dibaca juga, kagak dipelajari juga, enggak dipahami juga, enggak diikuti juga. Kata malaikat, lu mati gua gejik lu, itu malaikat lu, paham nggak? Gua kesel banget udah, nah berarti begitu tuh. Ya, kalau Nabi, lihat, Nabi saja nih 23 tahun menunggu berangsur-angsur turunnya Al-Quran kepada beliau, sampai Allah bilang fasbir li hukmi rabbik, sabarlah dirimu ya mengikuti tetapan Allah. Nabi aja disuruh sabar sama Al-Quran. Dan yang kedua pesan Allah, wala tuti' minhum athiman au kafura, jangan kau ikuti mereka para pendosa dan orang-orang yang mengingkari Al-Quran dari mereka, jangan ikutin. Jadi kalau urusannya dosa, urusannya mengingkari Al-Quran, siapapun, jangankan kita orang-orang biasa, Nabi aja nggak boleh ikutin kemauan mereka tuh, apalagi kita. Kalau dari presidennya nggak mau ikutin Quran, jangan ikutin. Pejabatnya, ulamanya, kiainya, gurunya jauh dari Quran, jangan ikutin. Cukup ikuti yang sesuai dengan Al-Quran.
Baik. Kemudian yang namanya sabar untuk begituan berat nggak? Hah? Sabar ngikutin Quran berat nggak? Namanya sabar. Arti sabar itu berat. Sabar, sobara, itu artinya pahit, artinya keras, artinya berat, artinya puncak yang tinggi. Itu namanya sabar. Tuh. Maka perlu adanya suplemen supaya kuat bersabar. Betul nggak? Ya kan? Sabar dong, sabar aja. Kalau nggak ada ini bagaimana? Gitu. Nah, supaya bisa bersabar, ikutin Al-Quran, Allah berikan panduan, terapi, suplemen. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Pagi sore jangan sibukkan kecuali dengan berzikir, ngaji, puter tasbih, cetek-cetek tasbih, ucapan lisanmu, hadirkan hatimu berzikir pada Allah. Allah nggak tuntut banyak-banyak, pagi sama sore. Pagi sama sore. Pagi bentar, habis subuh jangan pulang dulu, di masjid bentar berzikir, istighfar kek, sholawat kek, tasbih apa aja deh. Tasbih lebih bagus lagi tuh ya. Nanti saya kasih ada amalan tasbih untuk urusan sekarang nih yang serba naik, betul nggak? Lah cabe 88.000 sekilo, masya Allah ya. Nanti ada amalannya sih. Tasbih. Wa minal laili, dan kata Allah ini terapi yang berikut, dari sebahagian malam fasjud lahu, jangan dipakai tidur semua. Sebahagian malam, Allah nggak bilang semuanya, enggak. Allah nggak bilang sepanjang malam, enggak. Tapi sebahagian malam fasjud lahu, sujudlah untuk Allah. Kenapa? Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi orang tuh kalau suka bangun malam seperti mau ngecas HP buat dipakai seharian. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Siang hari kita banyak kerja, ngecasnya kapan? Ini baterai iman kita biar kuat seharian. Kan mulai udah melek sampai tidur lagi kan ujian, betul nggak? Ada aja masalah rumah tangga lah, masalah kantor, pekerjaan, di jalanan, di angkutan, semua urusannya masalah. Allah bilang fasjud lahu, di malam hari bangun, sujudlah sama Allah. Ini kening kita nih, kening ngecas baterai kita nih, keningnya nempelin ke sini, tempelin ke tanah. Kalau bisa yang lama, semakin lama nempel, semakin baterai kecas lama, kuat buat seharian. Tuh ya, hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, buat badan kuat, jiwa kuat, mulut ngucap juga enak. Kapan tuh ngecasnya? Kapan? Wa minal lail. Wa minal lail wasabbihu lailan tawila, di malam yang panjang ya, panjangin juga tasbihnya. Subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, dan bermacam bentuk tasbih. Baca aja yang banyak. Baik. Nah sekarang ini Allah ingin beritahukan pemberitahuan yang pasti. Kenapa sih Rasul aja kagak boleh ngikutin kemauan asiman au kafura? Asiman au kafura. Kenapa? Allah beritahukan nih supaya ada bedanya kita orang beriman dengan mereka, asiman dan kafura. Apa itu? Innaha ulaha, mereka itu orang-orang asim, orang-orang yang mudah sekali kufur, ingkar sama Allah, ingkar pada Al-Quran. Yuhibbunal ajilah, mereka lebih seneng tinggal di dunia, cinta sama dunianya kebangetan, kagak mikirin akhirat. Wa yazaruna wara'ahum, mereka mengabaikan, melupakan, meninggalkan di belakang mereka itu setelah kehidupan dunia. Lihat coba, dunia kan sebentar Pak. Berapa lama sih umur Ratu Elizabeth?
Berapa meninggal umurnya kemarin? 96. Nih yang lagi sakit nih, semoga Allah berikan kesembuhan, panjang usia, dapat hidayah, berbanyak amal soleh sisa usianya. Siapa? Tun Mahathir, umurnya udah 98 tuh, Masya Allah. 2 tahun lagi 100, lagi sakit, semoga Allah sembuh, insya Allah, orang baik, ya gak? Elizabeth 96, habis sudah. Saya mau tanya, 96 ama ke depan masih banyak mana? Wara'ahum, itu yang paling penting tuh, wara'ahum. Nanti kata Allah Ta'ala ada yauman tsaqila, hari yang begitu berat. Ya Allah, tuh tadi tuh yauma idzin, yauma, nanti kita kaji kapan-kapan tuh. Apa aja sih dibikin berat? Kenapa sih dibilang berat? Karena begini, karena begitu. Tuh tadi hari yang orang lahir brojol, yang orang menyusuin melepas, yang begini begitu, tuh hari-hari tuh begitu berat. Maka Allah sebutkan yauman tsaqila, hari yang begitu berat untuk dijalani. Nah, kira-kira kita mampu nggak menjalani hari itu? Pertanyaannya, mampu nggak menjalani hari itu? Mampu nggak? Hah? Kalau mau jadi beruntung, supaya mampu menjalani, jadi orang beruntung. Yang beruntung siapa ya? Yang berat timbangan amalnya. Sekarang apa sih yang bikin timbangan amal jadi berat? Kita buka terakhir penutupnya, Quran surah Al-Muzammil ayat kelima. Allah berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Quran surah Al-Muzammil halaman 574. Geser dikit aja 2 lembar. Tadi 540, sekarang 574. Tuh. Apa kata Allah Ta'ala? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sungguh kami akan turunkan padamu, berikan untukmu wahai Rasulku, qaulan tsaqila. Ayo kita baca suratnya dari awal karena dikit nggak banyak ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Sadaqallahul azim. Coba dibaca terjemahnya. Setiap orang ya, ini ayat turun kepada Sayyidina Muhammad, tapi setiap orang sekarang terpanggil dengan ayat ini. Setiap orang yang tidur berselimut, maka ia terpanggil dengan ayat ini. Apa perintahnya buat orang yang tidur berselimut? Yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. Sebisanya bangunlah di waktu malam untuk qiyamul lail, bangun dan hidupkan malam dengan salat, illa qalila, kecuali sedikit saja tidurnya. Jadi perintah pertama nih, kalau bahasa orang dagang atau taksi, tarif atas. Paham nggak? Karena ada tarif apa? Atas, ada tarif bawah. Nah, ini tarif atasnya, banyakin qiyamul lail, dikitin tidurnya. Berikutnya, yaitu separuh atau kurang sedikit hari. Separuh malam atau kurang lagi dikit. Bagaimana ngitung separuh malam? Ngitung malam ini dibagi 3 jemaah. Ya, dibagi 3.
sepertiga malam yang awal, sepertiga malam yang tengah, sepertiga malam yang akhir. Dari mana kita hitungnya? Dari keseharian baginda Rasul. Baginda Rasul itu sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat hadis, selalu pertama sholat isya di sepertiga malam yang awal, kemudian memerintahkan para sahabat selepas isya segera tidur, tidak suka orang banyak ngobrol selepas isya ya, lalu bangun di pertengahan malam. Baik, sekarang kalau jam maghrib, jam berapa maghrib? 6. Subuh jam berapa ya? 4.30. Jadi berapa jam tuh? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 setengah, 10 jam setengah. Terus malam tuh namanya. Sepertiga yang awal Nabi nggak tidur dulu, lalu sholat isya. Berarti jam berapa? Lebih kurang jam 21.30 atau pukul 10 Nabi sholat, lepas itu istirahat. Berarti separuh malam yang kedua, setengah 11, setengah 12, setengah 1. Nih Nabi bangun nih setengah 1 di sepertiga malam yang awal. Nabi bagi dua nama itu ya, setengahnya. Kemudian sepertiga malam yang akhir subuh, ya kan ya, sampai subuh. Jadi minimal paling tidak tidur 3 jam, 3 jam, setengah 11, setengah 12, setengah 1, atau paling telat setengah 2. Yang saya tahu nih, gurunda kita Ustadz Husain itu terbiasa bangun pukul setengah 1 atau jam 1 udah bangun tuh. Dan itu yang mau diamalkan baginda Rasul dalam kesehariannya di kebanyakan waktunya ya. Boleh kurangin dikit? Boleh. Boleh tambahin? Boleh. Mana dalilnya? Ini, berikutnya baca. Atau lebih dari seperempat itu. Atau lebih dari setengah malam. Jadi banyakkan bangunnya ketimbang tidurnya. Atau dibagi 2, atau kurangi dikit. Paling tidak buat kita levelnya, palingnya berapa? Di sepertiga malam yang akhir. Jam 3:30, jangan sampai belum bangun. Di Hadramut Pak ada kebiasaan bagus. Ulama-ulama kita, para habaib kita, masyayikh kita di Hadramut itu, kalau udah tengah malam, sepertiga malam yang akhir, anak-anak dibangunin. Sekalipun belum waktunya untuk sholat malam, belum biasa untuk sholat malam, yang penting bangun, dikasih mainan, biar main di sepertiga malam yang akhir. Untuk apa? Membiasakan bangun malam. Ya, bangunin, kasih mainan. Emang waktu ini main, bapak ibunya begini, ayah ibunya baca Quran, sholat, berdiri, anaknya biar main. Yang penting di jam segitu anak udah terbiasa bangun, dan mata dia yang kedua ngelihat ayah ibunya sejak dini sholat, baca Quran, menangis, bermunajat, beristighfar. Tuh, perhatikan betul ya. Itu bukan hanya di Hadramut. Ini kebiasaan yang saya tahu, tapi ini kebiasaannya para ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dari mana contohnya? Dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kalau lagi tidur diriwayatkan kakinya istri Nabi mengganggu tempat sujud Nabi. Nabi geser pakai tangannya, lalu dibangunkan oleh Rasul istrinya. Sampai-sampai istrinya nanya, ya Rasul, ngapain sih sholat sampai kaki bengkak? Apalagi musim dingin di Madinah tuh, musim dingin di Madinah kering, bisa kaki keluar darah dari pori-pori kaki nih. Apa jawab Rasul? Afala akun abdan syakur. Emang saya nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Jadi mensyukuri anugerah itu Nabi tampilkan, wujudkan dengan qiyamul lail, sampai kaki bengkak berdiri kelamaan. Tuh, itu gambarannya. Baik, terus. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Baca Quran habis qiyamul lail di malam hari perlahan-lahan, penuh penghayatan, berhenti di setiap ayat, jangan buru-buru. Kalau siang hari nguber hatam 1 hari 1 juz, silahkan baca buru-buru.
Malam hari jangan, baca pelan-pelan, satu ayat demi satu ayat, satu ketukan demi satu ketukan, dan hayati bacaannya, berhenti di setiap ayatnya untuk merenungkan maknanya. Itu arti tartila. Berikutnya, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat. ya, sungguh kami akan menurunkan perkataan yang berat, ucapan yang berat. Apa itu? Terjemahnya Al-Quran. Ingat ya, jadi Al-Quran itu adalah qaulan tsaqila. Kenapa dibilang tsaqila? Kok berat? Karena Al-Quran itu yang bikin timbangan amal menjadi berat. Bapak pernah nggak dengar sebuah hadis yang populer? Dua hadis yang populer nih. Yang satu yang ada di akhir kitab Sahih Al-Bukhari. Di situ Nabi diriwayatkan bersabda bagaimana? Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat kata Nabi, ringan diucap, berat di timbangan, dan bikin Allah yang Maha Rahman menjadi cinta kepada kita. Dua kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ayo baca, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu dua kalimat. Nah, kalau Al-Quran dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi bilang hitungannya bukan tiap kalimat. Kalau tadi apa ya? Kalimat kan? Ada kalimat-kalimat dua, subhanallah wa bihamdi. Ya, subhanallah wa bihamdi satu kalimat, subhanallahil azim. Kalau Al-Quran kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun la, bal alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi, ganjaran orang membaca qaulan tsaqila. Kalau tadi kan kalimat tuh ya, subhanallah bihamdi kalimat ya. Dengarin kata Nabi nih, kalau Quran bukan alif lam mim satu kalimat, bukan. Dan bahasanya bukan dengan satu ayat tadi, bukan kata Nabi. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Apa balasannya kata Nabi? Setiap huruf 10 kebaikan, setiap huruf 10 ampunan, setiap huruf 10 rahmat, setiap huruf 10 keridhaan, setiap huruf 10 cahaya. Alif satu banding berapa tadi? 10 kali 5. Lam 10 kali 5, mim 10 kali 5, 10 rahmat, 10 kebaikan, 10 ampunan, 10 rahmat, 10 keridhaan, dan 10 cahaya bagi kehidupan kita. Itulah qaulan tsaqila, ucapan yang bikin timbangan amal menjadi berat. Tadi lihat semua ayat yang ada tentang faman thaqulat mawazinu, Allah tidak jelaskan detailnya, kecuali dalam Quran surah Al-Muzammil bahwa Al-Quran adalah qaulan tsaqila. Ucapannya aja bikin timbangan amal menjadi berat, belum pemahamannya, belum lagi pengamalannya. Subhanallah, indah gak Al-Quran? Indah gak Al-Quran? Itulah qaulan tsaqila. Kesimpulannya, intisarinya, bagi setiap orang yang menginginkan keselamatan pada yauman tsaqila, hari yang berat, maka peganglah erat qaulan tsaqila, ucapan yang berat, yaitu Al-Quran. Indah gak? Indah gak Al-Quran? Kalau direnungkan ketemu. Kata kuncinya, kumpulkan ayat yang ada kalimat
tentang sakula, berat. Tuh. Udah paham Al-Quran indahnya kayak gitu? Hah? Subhanallah. Tinggal kita niat, minta pada Allah pertolongan. Ya Rabb, Kau telah ajarkan aku pagi hari ini melalui kitab sucimu, melalui lisan seorang hamba-Mu yang hina, tentang keagungan Al-Quran qaulan tsaqila. Berikan kami pertolongan untuk selalu membaca qaulan tsaqila, mempelajari qaulan tsaqila, dan mengamalkan qaulan tsaqila, dan beratkanlah timbangan amalku dengan qaulan tsaqila. Itulah Al-Quran. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batina waj'alna wa walidina auladina azwajina wa dhurriyyatina masyayikhina talamidina muridina ahbabina ikhwanina ashabina wa man awsana astawsana bid-du'a ij'alna wa iyyahum ya Rabb min ahlil Qur'an zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.